Satuan Reserse Narkoba Polres Tangerang Selatan mengungkap laboratorium narkotika jenis tembakau sintetis di apartemen Tripark Serpong, Tangerang Selatan dan mengamankan 3 orang tersangka beserta 24 kg tembakau sintetis. Bus jurusan Ranau Muara II Lampung masuk ke jurang sedalam 50 meter. Peristiwa ini terjadi di Pekon Padang Tambak, Kecamatan Waitenong, Kabupaten Lampung Barat. Tim Inafis Ditreskrimum Polda Bangka Belitung melakukan olah tempat kejadian perkara kasus pencurian yang terjadi di SD Negeri 62 Kota Pangkal Pinang. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir edisi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Tamara, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Satuan Reserse Narkoba Polres Tangerang Selatan mengungkap laboratorium narkotika jenis tembakau sintetis di apartemen Tripark Serpong, Tangerang Selatan dan mengamankan 3 orang tersangka beserta 24 kg tembakau sintetis. Kapolres Tangerang Selatan AKBP Ibnu Bagus mengatakan pengungkapan penyalahgunaan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut berhasil mengamankan 2 orang tersangka berinisial AR 23 tahun, MR 20 tahun yang berdomisili di Keboncerok, Jakarta Barat dan MA 22 tahun berdomisili di Cilandak, Jakarta Selatan. Dan sebanyak 24 kg tembakau sintetis senilai 2,4 miliar rupiah turut diamankan. Informasi bahwa 2 tersangka ini mendapatkan barang dari inisial MA. Dari pengabaran tersebut, hasil gelar Kasat Reskrim menyampaikan kepada kami Kapolres, kita tidak lanjuti. Dan alhamdulillah di hasil penyelidikan yang dilaksanakan oleh jajaran Res Narkoba yang dipimpin langsung oleh Kasat Res Narkoba, di situ kita bisa mengungkap yang hari kita laksanakan press release. Modus operandi yang kita sampaikan hari ini, transaksi jenis narkoba ini tembakau sintetis melalui media sosial. Ya, jaringannya peredaran narkotika jenis tembakau sintetis diduga jaringan Jakarta, Tangerang Selatan dan Pulau Jawa dan Sumatera. Ya, untuk penerapan pasal 114 ayat 2 subsidiar 112 ayat 2 subsidiar 113 ayat 2 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman pelaku dipidana dengan hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun penjara. Satres Narkoba Polres Merauke menangkap 4 pemuda berinisial MGM, CA, SK, dan YW atas kasus narkoba jenis ganja. Dari keempat tersangka tersebut terdapat 1 tersangka yang merupakan mantan residivis.
Ibda Muhammad Mardani STRK MH. Beliau baru menjabat dan juga langsung mengungkap suatu kasus narkotika jenis ganja terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar jam 18.30 berdasarkan adanya laporan informasi. Didapatkan informasi bahwa diduga lagi saudara SK ya yang ada menyimpan dan juga akan mengedarkan, dan betul dilakukan penggeledahan di rumahnya Jalan Onggakmit juga ditemukan 21 paket narkotika jenis ganja yang beratnya 24,48 gram. Dari hasil itu kemudian pengembangan lagi pada jam 23.55 WIB ya. Ada lagi informasi bahwa juga ada di saudara YW ya. Dari hasil pengembangan itu kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 60 paket narkotika jenis ganja yang beratnya 36,73 gram. Nah, semua ini setelah dilakukan penggeledahan itu dan didapatkan barang bukti, akhirnya yang bersangkutan semua diamankan dan dibawa ke Polres Merauke. Kemudian dilakukan penyidikan lebih lanjut. Ganja yang ada, nah ini dari TKP pertama yang ditemukan, ya, yang didapatkan dari dua tersangka, kemudian TKP kedua, ketiga yang sudah digabung dengan berikutnya. Baik Pak Kasat, silakan diangkat ya. Kasat tanya. Jangan lama. Inisial D. Kemarin residivis kamu hukuman berapa tahun di lapas? 1 tahun 6 bulan. Dari teman-temannya, jadi terpengaruh dari lingkungan sosial. 101 gram. 101 gram ya? 50.000 sampai 100.000. Satu paket. Ya. Nah, pengembangan dari penyidikan ini mereka dapatkan dari mana barang-barang ini? Ini semua didapat dari luar, pelanggar primer pasal 114 ayat 1 dan subsidiar pasal 11 ya Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Nah, dari keempat mereka ini sudah ditahan sementara di Polres Merauke dengan kelanjutan penyidikan, yang mana yang bersangkutan sesuai ancaman hukumannya akan dikenakan ancaman hukuman paling rendah 5 tahun penjara dan paling tinggi 20 tahun atau pidana denda 1 miliar rupiah. Satreskrim Polres Purworejo menangkap HM 21 tahun warga Kabupaten Purworejo yang diduga melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor. Berawal dari laporan korban, Satreskrim Polres Purworejo langsung melakukan penyelidikan. Setelah diketahui identitas pelaku, Satreskrim Polres Purworejo langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku di salah satu wilayah Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo. Diketahui pelaku melakukan tindak pencurian sepeda motor sebanyak 4 kali dan semuanya dilakukan di Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo. Sebelum melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 4 kali, pelaku juga pernah ditangkap polisi dalam perkara penggelapan pada tahun 2018. Kemudian dilakukan penahanan di Rutan Anak Kutoarjo. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 tentang perkara pencurian dengan pemberatan dengan ancaman penjara 7 tahun penjara. 3 kali di wilayah Kecamatan Bruno, Kabupaten. Tim Inafis Ditreskrimum Polda Bangka Belitung melakukan olah tempat kejadian perkara kasus pencurian yang terjadi di SD Negeri 62 Kota Pangkal Pinang. Kasubdit Penmas Bid Humas Polda Bangka Belitung AKBP M. Iqbal Surbakti membenarkan bahwa telah dilakukan olah TKP oleh tim Inafis Polda Babel. Hasil dugaan sementara pelaku pencurian yang belum diketahui identitasnya tersebut melakukan aksinya dengan membobol plafon yang berada di ruangan kepala sekolah.
Dalam aksinya tersebut, pelaku mencuri sebanyak 15 unit laptop beserta kotaknya. Kepolisian terus melakukan langkah-langkah komprehensif untuk mengungkap kasus tindak pidana pencurian yang terjadi di SDN 62 Pangkal Pinang. Diketahui sebelumnya telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian di SDN 62 Kota Pangkal Pinang. Atas kejadian tersebut, pihak kepolisian mengalami kerugian material lebih kurang 84 juta rupiah dan melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Pangkal Pinang untuk proses lebih lanjut. Terkait perkembangan kasus pencurian di SDN 62 Pangkal Pinang, perlu kami sampaikan bahwa tim Inafis Polda Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan olah TKP. Saat ini pihak sekolah juga sudah melaporkan kejadian tersebut, di mana penanganannya ada di Polresta Pangkal Pinang. Pada saat dilakukan olah TKP, hasil kesimpulan sementara bahwa pelaku membobol ruangan tersebut dari plafon atas. Bus jurusan Ranau Muara II Lampung masuk ke jurang sedalam 50 meter. Peristiwa ini terjadi di Pekon Padang Tambak, Kecamatan Waitenong, Kabupaten Lampung Barat. Kapolres Lampung Barat AKBP Riki Widya Muharam mengatakan telah menurunkan personil di lapangan untuk melakukan serangkaian penyelidikan apakah kecelakaan tersebut murni atau adanya pelanggaran baik sopir maupun kendaraan. Kasat Lantas Polres Lampung Barat Ibtu Samsi Rizal juga mengatakan pihaknya akan mendalami kecelakaan dengan memeriksa sopir serta memanggil pemilik kendaraan tersebut. Dugaan sementara bus Ranau Indah yang bernomor polisi BG 7901 LP yang melaju dari arah Bandar Lampung menuju Liwa mengalami kecelakaan tunggal disebabkan pandangan sopir terhalang kabut tebal sehingga membuat kendaraan melaju lurus menyeberang jalan menuju jurang sebelah kanan jalan. Akibat insiden ini dari total 18 penumpang, 1 orang mengalami luka ringan, sementara yang lainnya dalam kondisi baik. Korban langsung dilarikan ke puskesmas setempat untuk mendapatkan perawatan, sementara 17 penumpang lainnya diperkenankan kembali ke rumah masing-masing setelah dilakukan pendataan. Polres Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan perempuan inisial ML 41 tahun dalam kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang. ML ditangkap ketika berada di Yogyakarta International Airport Kulon Progo. Peristiwa penangkapan ML berawal dari kecurigaan imigrasi pada rencana perjalanan 5 orang yang diantar ML. 5 orang laki-laki itu hendak pergi ke luar negeri diantar hingga bandara oleh ML. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kulon Progo, AKP Dian Purnomo mengatakan 6 orang tersebut kemudian diperiksa dan dalam perkembangannya polisi menetapkan ML jadi tersangka atas dugaan TPPO. ML diduga merekrut para korban dengan dijanjikan pekerjaan di Serbia dan meminta uang puluhan juta rupiah kepada korban. Dari hasil penangkapan ini, polisi menyita berbagai barang bukti, diantaranya 6 paspor dan 6 lembar boarding pass maskapai tujuan Yogyakarta Kuala Lumpur. Akibat perbuatannya, ML dijerat pasal 2 ayat 1 tentang pemberantasan TPPO dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda 600 juta rupiah. Kini para korban telah dipulangkan, sementara ML ditahan di Polres Kulon Progo. Diketahui ML bekerja sama dengan orang yang ada di Serbia. Jadi hasil pemeriksaan intens yang telah kami lakukan kepada para korban dan pelaku, kami telah temukan 2 alat bukti dan kami telah lakukan gelar perkara dan penetapan tersangka terhadap pelaku ML, di mana kami sangkakan pasal yaitu pasal 2 ayat 1 junto pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dengan ancaman hukuman penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak 600 juta rupiah. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.